Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh meningkatnya hasil pertanian menggunakan teknologi yang semakin berkembang, menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan SPSS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang regresi linear sederhana. Tujuan dari regresi linear sederhana yaitu analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terkait. Syarat uji regresi linear sederhana yaitu ada dua, yaitu valid dan reliable. Yang kedua yaitu normal dan linear. Penjelasan selanjutnya itu dasar pengambilan keputusan. Di sini pengambilan keputusan dalam uji regresif linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu yang pertama, membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Dijelaskan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Dijelaskan jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai T hitung lebih kecil dari tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian kita langsung masuk pada uji regresi linear sederhana. Kita masuk ke Excel dulu. Di sini saya sudah mendapat beberapa data mengenai pengaruh meningkatnya hasil pertanian dengan teknologi. Pertama kita akan salin dulu. Kita akan salin semuanya. Di sini ada 30 data. Kita akan copy. Kita akan langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kita masuk ke data view. Di sini kita langsung saja kita paste masuk. Di sini sudah ada langsung masuk semua. Kemudian setelah itu kita masuk pada variabel view. Di sini variabel view, di sini saya sudah mengotak-atik sebelumnya. Di sini kita akan yaitu pertama yaitu kita ubah menjadi namanya menjadi X, tipenya itu numerik, weight-nya itu 8, desimal itu 0. Kita kemudian labelnya kita ganti. Di sini label untuk variabel X yaitu pengaruh. Di sini pengaruh teknologi. Value-nya itu non, missing juga non, columns 8. Kemudian kita ke variabel Y-nya yaitu sama juga dengan yang pertama. Kita cuma ganti pada sini. Kita mengganti di sini kita memberi labelnya itu penggunaan teknologi.
Nah, di sini kita akan menggunakan labelnya yaitu penggunaan teknologi pada bidang pertanian tersebut. Kita hanya memberi nama penggunaan teknologi. Nah, setelah itu kita lagi kembali ke data view, langsung kita masuk ke analisis, masuk ke regresi, lalu linear. Nah, di sini. Nah, di sini saya sudah memasukkan, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan ini pengaruh teknologi kita masukkan ke dependent. Nah, setelah itu yang kedua yaitu pengaruh teknologi kita masukkan ke independence. Nah, setelah itu kita langsung oke. Nah, di sini ada beberapa kolom yaitu variable enter atau removed, model summary, ANOVA. Nah, setelah itu kita akan memberi kesimpulan atau penjelasan pada setiap tabel tersebut. Yang pertama yaitu tabel enter. Nah, di sini kita harus menggarisbawahi yaitu pengaruh teknologi. Ini di sini pengaruh teknologi. Kemudian metodenya itu metode enter. Nah, di sini dependent variable yaitu penggunaan teknologi. Nah, di sini. Jadi pada tabel ini menjelaskan tentang variabel dimasukkan serta metode yang digunakan. Nah, dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel pengaruh teknologi. Nah, di sini pengaruh teknologi sebagai variabel independen dan penggunaan teknologi sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Nah, di sini kita selanjutnya pergi ke model summary. Nah, kita masuk ke model summary. Model summary. Nah, di sini model summary. Nah, kesimpulan yang kita dapat berikan atau penjelasan yang kita dapat berikan pada model summary yaitu output model summary menjelaskan besar nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,025. Nah, itu sebesar itu 0,025. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar R square yaitu 0,001. Yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau pengaruh teknologi terdapat variabel terkait atau variabel penggunaan teknologi. Nah, di sini adalah sebesar 0,1%. Kemudian kita masuk ke output bagian ketiga yaitu ANOVA. Nah, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 0,017. Kemudian dengan tingkat signifikan sebesar 0,896. Nah, lebih besar dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain
tidak ada pengaruh pengaruh teknologi atau X terhadap variabel partisipasi Y atau penggunaan teknologi. Kita masuk pada tabel terakhir atau output bagian keempat atau coefficients. Nah, kita jelaskan di sini. Diketahui nilai konstans A sebesar 13,07. Sehingga sedangkan nilai pengaruh teknologi sebesar 0,031. Sehingga persamaan regresi dapat ditulis yaitu Y sama dengan nilai A itu konstanta, berarti 13,067 ditambah nilai BX atau pengaruh teknologi yaitu sebesar 0,031. Sehingga persamaan tersebut dapat diterjemahkan yaitu pertama, konstanta sebesar 13,067 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 13,067. Kemudian penjelasan kedua yaitu koefisien regresi X sebesar 0,031 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pengaruh teknologi, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,031. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Yaitu kita kembali pada penjelasan kedua yaitu pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Poin pertama yaitu berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0,896, lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengaruh teknologi X tidak berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan nilai T diketahui nilai T hitung sebesar 0,131, lebih besar dari tabel T yaitu sebesar 3,690 adalah hasil dari T tabel. Itulah hasil dari penjelasan saya mengenai pengaruh meningkatnya hasil pertanian menggunakan teknologi yang semakin berkembang menggunakan analisis resensi linear sederhana. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.